Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Mukhtasar jiddan. Bab fa'il, isim marfu' yang pertama. Babul fa'ili. Hadza babul fa'ili. Ini adalah bab fa'il. Babu khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya hadza. Khabar marfu' dan rafa' dhammah. Babu mudhaf, fa'ili mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur tanda jar kasrah. Ya. Ini menjelaskan tentang fa'il, isim marfu' yang pertama. Fa'il secara bahasa orang yang melakukan satu pekerjaan, pelaku pekerjaan. Itu fa'il itu secara bahasa, lugatan. Secara ilmu nahwu ini al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luh. Bermula fa'il. Huwa, dianya fa'il itu isim. Al marfu' yang dirofa'kan. Isim yang marfu', Al madhkuru yang disebutkan. Qablahu sebelumnya isim. Fi'luhu, fi'lu naib fa'il madhkur. Akan apa disebut? Fi'luhu, akan fi'ilnya isim. Fa'il adalah isim, al-marfu'u yang marfu', al-madhkuru, madhkuru naik kepada isim. Isim yang disebutkan. Qablahu sebelumnya isim, fi'luhu akan fi'ilnya isim. Ya, kita i'rab dulu sebelum penjelasannya. Al-fa'ilu mubtada. Mubtada marfu' bil tidak tanda rafa' dhammah. Kalau ditanya kenapa dhammah, karena isim mufrad. Nah, huwa isim dhamir fasal aja. Huwa dhamir fasal, udah enggak i'rab. Al-ismu khabar fa'ilu, khabar marfu' tanda rafa' dhammah karena isim mufrad. Al marfu'u naik kepada ismu, naik kepada marfu', marfu' tanda rafa' dhammah karena isim mufrad juga kan. Al madhkuru naat juga kepada ismu, naik kedua. Isim yang marfu', isim yang disebutkan. Madhkuru naik kepada ismu, naik kepada naik ikut man'ut, naik kepada marfu', marfu' dan rafa' dhammah juga karena isim mufrad. Qabla zaraf, zaraf makan. Mansub, tanda nasab fathah. Nah, qabla mudhaf. Qabla mudhaf, hu isim dhamir atau hu dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung dengan isim semuanya namanya dhamir muttasil. Seperti muttasil bersambung. Qabla mudhaf, hu dhamir muttasil mabni ala dhammah pada mahal jar. Mudhaf ilaih. Fi'lu. Kita baca fi'lu jadi naib fa'il madhkur. Madhkur isim maf'ul. Isim maf'ul tugasnya sama seperti fi'il majhul. Fi'il majhul kan dia perlu kepada naib fa'il. Fi'il majhul merafa'kan naib fa'il. Isim maf'ul juga sama. Isim maf'ul juga merafa'kan naib fa'il. Al-madhkuru yang disebutkan akan fi'ilnya. Al-madhkuru itu sama dengan dzukira. Ustaz, seolah-olah wal ismul marfu'u dzukira. Disebutkan sebelumnya isim akan fi'ilnya isim kan? Jadi fi'il majhul sama isim maf'ul sama. Dah. Fi'lu naib fa'il mazkur, naib fa'il marfu'. Kemarin kan salah satu isim marfu' naib fa'il kan? Naib fa'il marfu' dan rafa' dhammah fi'lu, ada isim mufrad. Fi'lu mudhaf, hu dhamir muttasil, mabni atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Nah itu ya, apa yang bingung? Nah, itulah fa'il. Ini definisi fa'il menurut ilmu nahwu, menurut istilah ulama nahwu. Fa'il adalah isim. Langsung kita masukkan. Kalimat yang kita i'rab jadi fa'il mesti isim. Kalau dia bukan isim nggak boleh jadi fa'il. Huruf nggak boleh jadi fa'il. Fi'il nggak boleh jadi fa'il. Kecuali fi'il kita anggap isim sementara. Kita anggap isim dia, baru boleh jadi fa'il. Jadi harus benar-benar isim baru boleh jadi fa'il. Kemudian isim yang jadi fa'il harus marfu'. Tanda rafa'nya bisa dhammah kalau isim mufrad. Atau jamak taksir, bisa waw kalau jamak mudzakkar kan? Bisa dhammah kalau jamak muannas dan seterusnya. Bisa waw kalau isim yang 5. Yang penting fa'il mesti isim, mesti marfu'. Tanda rafa'nya bebas. Al madhkuru qabla fi'lu. Mesti sebelum isim itu ada fi'il. Fa'il isim marfu' yang sebelum dia ada fi'il. Sebelum langsung lengket boleh atau jauh juga nggak apa-apa. Ya kan? Di sini fi'ilnya di rumah Buya baru fa'il nggak apa-apa.
Jadi ada kalimat-kalimat lain. Boleh. Yang penting fa'il mesti berada sesudah fi'il. Enggak boleh fa'il dulu. Qoma Zaidun. Berdirilah oleh si Zaid. Kan Zaid. Qoma kan ada fi'il kan? Ini contohnya. Nahu qoma Zaidun. Di sini dulu. Qoma Zaidun. Qoma fi'il madhi, mabni di atas fathah. Zaidun fa'il qoma. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Coba kita pasang di definisi tadi. Fa'il tadi isim, Zaidun isim bukan? Isim. Tanda isimnya tanwin. Ya enggak? Isim apa? Mufrad. Tanya lagi. Isim mufrad alam, isim alam nama orang enggak? Fa'il satu isim, Zaidun isim, tanda isimnya tanwin. Marfu, tanda rafa'nya Zaidun, tanda rafa'nya dhammah. Kemudian sebelumnya ada fi'il. Yang mana fi'ilnya? Nah, itu kah? Jadi isim marfu yang sebelum dia ada fi'il, baru disebut fa'il. Kalau isim berada sebelum fi'il, beda lagi, kita balik. Zaidun koma. Zaidun bukan lagi fa'il. Jadi mubtada. Bermula si Zaid itu berdiri, iya isim marfu yang berada di awal kalam. Nanti kah? Nah, jadi fa'il nggak boleh didahulukan. Kalau maf'ul boleh nanti. Boleh maf'ul dulu baru fi'il boleh. Agak ajaib kah? Rumusnya fi'il, fa'il, maf'ul. Atau kita balik. Fi'il, maf'ul, fa'il boleh juga. Atau maf'ul, fi'il, fa'il. Yang penting fa'il sesudah fi'il. Maf'ul bebas mau di mana aja. Ya. Nah itu. Zaidun contoh fa'il yang fi'ilnya fi'il madhi. Yakumu amrun, berdirilah oleh si Umar. Berdirilah oleh Umar. Ini yakumu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tanda rafa'nya dhammah. Amrun fa'ilnya. Fa'il yakumu marfu tanda rafa' dhammah karena isim mufrad kah? Nah, berarti amrun isim. Tanda isimnya tanwin, marfu tanda rafa'nya dhammah. Sebelum dia ada fi'il yaitu yakumu mudhari' kah? Udah benar berarti dia fa'il. Nah, itu. Itulah fa'il. Kalau ifrad nahu itu Nahu di mana-mana tetap jadi khobar. Mubtadanya dibuang, takdirnya wazalika. Wazalika nahu, dan bermula demikian itu seperti wazalika nahu. Waw isti'naf, zalika isim isyarah, pada maharafa mubtada, nahmu khobar. Khobar marfu tanda rafa' dhammah. Wahwa ala kisma ini. Wahwa dan huwa kembali ke fa'il. Wahwa dan dianya fa'il ala kisma ini itu di atas dua macam. I'rab dulu. Waw ibtida. Huwa domer. Domer apa? Domer rafa' munfasil. Kenapa disebut rafa'? Karena jadi mubtada. Kenapa disebut munfasil? Terpisah. Jadi huwa domer rafa' munfasil. Mabni di atas fathah pada mahal rafa' mubtada. Domer isim domer kata ganti ya? Apa makna kata ganti? Mestinya di posisi huwa al-fa'ilu wal fa'ilu ala kisma ini kan gitu. Dan bermula fa'il itu di atas dua macam. Al-fa'ilu kepanjangan pakai huwa. Dan dianya fa'il itu di atas dua macam. Ala huruf jar. Huruf mabni apa mu'rab? Mabni di atas sukun. Ala, lihat ya-nya itu alif. Ala huruf jar, mabni di atas sukun. Tugasnya menjarkan isim kan? Kita cari isim sebenarnya. Kisma ini majrur bi ala. Tanda jar ya, kenapa ya? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Nun iwat dari tanwin yang ada pada isim. Isim mufradnya apa? Kismon. Tasniyahnya mani. Itu tasniyah ketika rafa. Ketika jar kismaini. Ketika nasab maini. Jamak taksirnya apa? Kismon, kismani, aksamon. Kismon, kismani, aksamon. Kita udah tahu karena udah ada di awal kitab Jarumiyah. Wa aksamuhu salah satu. Bermula pembagiannya kalam itu tiga kah? Aksamu jamak, kismon, kismani, aksam. Jadi masih dalam kitab Jarumiyah, belum melenceng. Nah, itu. Ya, nggak boleh melenceng ya. Udah, jadi fa'il terbagi dua. Fa'il ada dua macam. Kisma ini ada dua kelompok. Dhahirin kita baca. Dhahirin wa mudmarin.
Dhahirin wa mudmarin. Kita badal. Yang mana dua? Dhahir wa mudmarin dan mudmar. Dhahirin. Kita i'rab dulu. Dhahirin badal kepada dua. Yang mana aja dua? Dua kelompok kah? Oh, dhahir. Dhahir badal kepada kisma ini. Kisma ini kan majrur karena ada huruf jar. Jadi badal kepada majrur tanda jar kasrah karena isim mufrad dhahir. Wa huruf ataf. Mudmarin ataf pada dhahirin. Mengikuti dhahirin kan? Tabi. Ataf pada majrur tanda jar kasrah karena isim mufrad juga. Ya. Jadi fa'il ada dua. Kenapa zahir bisa jadi badal? Karena kita udah pelajari bab badal. Badal itu ada badal ba'at mingkul. Ada badal sebahagian dari tiap-tiap. Kalau sesudah angka, rata-rata badal. Pertama secara umum, kemudian ada detailnya, itu pasti badal. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Pasti ada 1, 2, 3 kan? Itu 1 badal kepada 5. 2 badal kepada 5. 1 bersyahadah, 2, 3, selalu begitu. Kalau ada angka-angka begitu pasti badal. Kayak di atas tadi. Kalam itu ada 3. Yang mana aja 3? Ismon. Pasti salah satu ismon kan? Yang pertama dari 3 isim dan fi'il dan huruf. Arkanul imani sitatun. Rukun iman itu ada 6. Imanu billah. Imanu badal kepada sitatu. Wa malaikatu sesudahnya ataf semua. Wa orang ataf, malaikatu ataf pada imanu kan? Kalau ada yang umum kemudian didetail itu badal namanya. Ya, badal ba'at mingkul. Badal sebahagian dari seluruh. Nah itu. Dan sebenarnya nggak harus badal, bebas. Ini dhahirin, kita badal kepada kisma ini. Kalau kita baca dhahirun juga boleh. Kita takdirkan ahaduha atau al awalu dhahirun, bermula karena ada 2 tadi. Bermula yang pertama itu fa'il dhahir. Wa mudmarun kita takdirkan wasani mudmarun. Yang kedua itu mudmar, boleh. Boleh juga. Dhahirun khabar. Muktadanya mana? Takdir al-awwalu. Ya. Wa mudmarun. Mudmarun khabar. Muktadanya mana? Takdir wasani mudmarun. Kan? Bebas. Oh, kalau pakai yang kayak gitu bisa. Bebas, suka kita. Kan kita nggak ada baris. Yang penting kita siap bertanggung jawab. Yang nggak boleh kita baca dhahiran. Kenapa? Tulisannya tidak mendukung. Kalau dhahiran mesti ada alif depan ra kan? Bisa. Yang itu. Nah, jadi di sini boleh baca 2 macam. Boleh dhahirun, jadi khabar, boleh dhahiran kita badal. Lebih bagus. Nah, sama bagusnya. Nah, nggak ada yang lebih. Nah, paham kan? Gampang ya bahasa Arab. Udah. Nah. Dah. Sekarang dhahir. Apa maksud dhahir? Jadi fa'il terbagi 2, ada fa'il dhahir, ada fa'il mudmar. Secara umum dhahir maknanya begini. Apa fa'il dhahir? Fa'il dhahir yang jadi fa'il bukan isim dhamir. Itu yang paling gampang. Bila yang jadi fa'il bukan isim dhamir, isim apapun dia namanya fa'il dhahir. Mau isim mufrad yang jadi fa'il, isim tasniyah, yang 10 isim mu'rab itu. Jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, isim mangkus, isim maksud, isim ghairu munsharif, isim isyarah, isim mausul kan? Semua isim yang jadi fa'il kalau bukan isim dhamir namanya fa'il dhahir. Fa'il dhamir yang jadi fa'il isim dhamir. Kan gampang banget. Gampang banget. Darabtu. Aku pukul. Siapa yang mukul? Aku. Apa yang bermakna aku di situ? Tu. Maka itu fa'il dhamir. Daraba Zaidun, mukul oleh si Zaid. Zaidun fa'il dhahir. Daraba hadza, telah memukul oleh ini. Hadza isim isyarah. Pada maharafa fa'il. Hadza fa'il dhahir. Darabal ladzi, telah memukul oleh alladzi. Alladzi isim mausul. Pada maharafa fa'il. Alladzi fa'il dhahir. Ya kan? Pokoknya yang jadi fa'il bukan isim dhamir itulah fa'il dhahir. Cuma di sini ada definisi khusus. Wa huwa ma dalla ala musammahu bila kaidin. Wahwa dan dianya dhahir itu ma. Wahwa dan dianya dhahir, dianya isim dhahir. Dhahir itu isim. Fa'il ada 2, isim dhahir dan isim dhamir. Wahwa dan bermula dianya isim dhahir itu ma. Satu isim. Jadi ma di sini isim mausul, maknanya isim. Satu ma atau satu isim dalla yang menunjukkan oleh ma ala musammahu kepada hakikatnya isim bila kaidin dengan tanpa kaid.
dengan tanpa syarat, tanpa ketentuan, tanpa kait. Wahwa, dan dianya zahir itu ma, dalla yang menunjukkan ianya ma, ala musammahu kepada hakikatnya ma, hakikat aja. Bila kaiden dengan tanpa syarat, dengan tanpa kait. Ka zaidin wa rajulin. Contoh dulu biar paham. Zaidin. Apa makna zaidin? Apa makna zaidin? Apa? Ada maknanya enggak? Apa makna Kiki? Enggak, kalau disebut Kiki itu apa sih? Nama seorang ustadz. Nah, kan? Itu. Nama seorang ustazah. Itu Zaidin itu apa? Zaidin itu seorang laki-laki. Zaidin namanya isim. Seorang laki-laki namanya musamma yang dinamakan dengan isim tadi. Itu namanya hakikat. Ya. Kita menyebutkan rajulin. Apa sih rajulin? Ya seorang makhluk hidup lah manusia kan, yang berjenis kelamin laki-laki kan itu. Nah, itu rajulin isim namanya. Sosok tadi dia punya dua kaki, punya rambut segala macam, berjenis kelamin laki, itu namanya musamma. Jadi satu kalimat yang menunjukkan kepada musammanya tanpa syarat dari zahir lafaz aja langsung. Nah, itu namanya isim zahir. Susah juga, memahami? Enggak susah sebenarnya. Baitun, apa arti baitun? Rumah. Nah, itu rumah kah? Maksudnya satu bangunan yang ada tiangnya segala macam, atap kah? Nah, itu tiang atap segala namanya musamma, baitun nama. Nah, itu namanya isim zahir. Dia dari lafadznya langsung bisa kita pahami. Nah, beda dengan isim dhamir nanti. Isim dhamir enggak ada ketentuan ana. Ana artinya saya. Kenapa dia menunjukkan kepada saya? Karena orang Arab mensyaratkan yang menyebutkan ana itu harus si mutakalim, orang yang berbicara. Ana kan tambahan mutakalim. Nahnu mutakalim juga kan, wa ma'ahu gairu. Atau enggak usah begitu aja udah. Pokoknya isim zahir satu kalimat yang menunjukkan kepada musammanya, kepada maknanya dengan tidak ada ketentuan apapun. Dari lafadznya langsung. Udah gitu aja. Yang kedua mudmar, fa'il mudmar. Apa itu mudmar? Bahwa dan dianya mudmar ma, sesuatu dalla yang menunjukkan dianya sesuatu ala mutakallimin kepada orang yang berbicara. Au mukhatabin atau orang yang diajak bicara. Mukhatab, orang yang diajak bicara, yang di depan kita. Au ghaibin atau kepada ghaib. Ka ana seperti ana, wa anta wa huwa. Ana, anta dan huwa. Bahwa dan dianya dhamir itu sesuatu ma, sesuatu adalah yang menunjukkan ia kepada orang yang berbicara. Jadi ana itu nggak ada ketentuan khusus. Untuk siapa ana? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong dialah ana. Ya kan? Anta juga nggak ada ketentuan. Kamu siapa? Pokoknya yang ada di depan kita. Nah, itu maknanya isim dhamir. Nah, dah, itu aja. I'rab dulu. Wa huwa ma dalla. Waw ibtida. Waw ibtida. Huwa dhamir rafa' munfasil, mabni di atas fathah pada mahal rafa'. Jadi mubtada, ma isim mausul. Mabni atas sukun. Isim mausul mu'rab apa mabni? Mabni ya. Mabni atas sukun karena jadi khobar pada mahal rafa' khobar. Dalla fi'il madhi. Dalla mudha'af. Radda madda yamuddu, dalla yadullu. Dalla fi'il madhi mabni di atas fathah, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Ma yang menunjukkan huwa, dianya ma. Ala huruf jar, mabni atas sukun. Musamma majrur bi ala, tanda jar musamma, tanda jar musamma. Kasrah, mana kasrahnya? Takdir. Kenapa takdir? Musamma. Itu walaupun tulisannya alif sama seperti Musa, sin maksur namanya. Musa, Fata, Hubla kan? Ya, Husna. Kan alif itu yang ada yang ditulis dalam bentuk alif, ada yang ditulis dalam bentuk ya. Ya kan? Tuh. Jadi musamma majrur bi ala, tanda jar kasrah takdir karena isim maksur. Musamma mudhaf, hu dhamir muttasil, mabni atas dhammah pada mahal jar, jadi mudhaf ilaih.
Kalau mudhaf ilaih selalu mahal jar, mahal jar, mahal jar. Musamma mudhaf hu dhamir muttasil mabni atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Bi huruf jar, la nafi. Nggak boleh langsung majrur karena bi tidak menjarkan huruf. Bi menjarkan isim. Bi huruf jar la nafi. Kaiden majrur dengan bi. Tanda jar kasrah karena isim mufrad. Jadi kalau kaidin, tanda jar kasrah. Misalkan kita nggak tahu dia isim mufrad. Cuma ada dua kemungkinan. Yang tanda jarnya kasrah, 3. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas. Kalau jamak muannas ada tandanya. Ada alif dan ta. Berarti kaidin bukan jamak muannas. Pilihannya tinggal 2. Apakah dia mufrad atau jamak taksir kah? Tinggal 2. Tinggal kita tentukan salah satu. Dengan tanpa syarat. Oh kayaknya maknanya mirip-mirip satu nih kan. Isim mufrad. Dengan tanpa banyak syarat. Berarti jamak taksir. Jadi dari makna juga mendukung. Itu tergantung yang memaknainnya. Yang itu. Ya. Ka Zaidin. Kaf huruf jar. Zaidin majrur dengan kaf dan jar kasrah. Waw ataf. Rajulin ataf kepada Zaidin. Ataf kepada majrur dan jar kasrah. Nah isim mufrad. Ya. Nah itu. Jadi fa'il ada 2 kelompok. Ada fa'il zahir, ada fa'il mudmar. Fadzahiru nahu qaulika. Nah, nahu di sini jadi khobar langsung mubtada, enggak takdir nih langsung fadzahiru. Fadzahiru nahu maka bermula fa'il zahir. Fadzahiru. Maka bermula fa'il zahir itu nahu, itu seperti qaulika ucapanmu. Qoma Zaidun. Fa fatafri. Tahu fatafri? Fa penjelasan lah. Fa fatafri, fa penjelasannya biar gampang. Ini menjelaskan zahir di atas. Tadi fa'il ada 2, zahir dan mudmar. Atau sebenarnya bukan fa tafri ini, fa fasihah. Fa nanti enggak penting. Fa aja udah fa. Ya kan? Adz-dzahiru mubtada. Marfu bil ibtida tanda rafa dhammah karena isim mufrad. Nahu khobarnya. Khobar marfu tanda rafa dhammah isim mufrad juga. Nahu mudhaf. Qauli mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur tanda jar kasrah. Mudhaf qauli kaf dhamir muttasil mabni atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Qoma Zaidun. Contoh fa'il zahir qoma Zaidun. Qoma fi'il madhi mabni di atas fathah. Zaidun fa'ilnya, fa'il marfu tanda rafa dhamma. Nah, ini contoh fa'il zahir yaitu Zaidun isim zahir, isim mufrad. Maf'ul bih itu 2 ya, Sat? Mana maf'ul bih? Yang saya bilang tadi siap nahu qaulika jadi maf'ul bih juga. Enggak. Oh jadi Mudhaf ilaih. Nahu qaulika mudhaf ilaih. Qauli mudhaf ilaih, kafun mudhaf ilaih. Nahu mudhaf, qauli mudhaf ilaih. Kenapa qauli kita sebut mudhaf ilaih? Karena ada mudhaf sebelumnya nahu. Sekarang kita ulang lagi, qauli jadi mudhaf lagi. Kaf mudhaf ilaih lagi. Enggak apa-apa dia. Nah, kan bisa. Sama kayak gini. Si A punya anak, si B punya anak, si C, ya kan? Contohnya, bercontohnya. Buya seorang ayah bagi Ashraf. Tapi Buya dalam waktu yang sama bisa juga seorang anak. Kan gitu? Karena beliau punya ayah. Apa maksudnya? Ayah itu seorang ayah. Buya seorang ayah karena ada anaknya. Pada waktu yang sama Buya bisa disebut anak. Karena beliau punya ayah. Itu contohnya biar gampang. Ya. Nahu mudhaf, qauli mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih. Kenapa dia mudhaf ilaih? Karena dilihat ke nahunya karena ada mudhaf. Dan qauli bisa disebut mudhaf juga karena ada mudhaf ilaih di depannya. Dia posisinya di tengah kan? Nah. Jadi dalam satu orang itu statusnya bisa 2. Tergantung kita lihat dari sisi mana. Makanya Nabi itu pangkatnya 3. Nabi sebagai seorang rasul, Nabi sebagai seorang nabi Muhammad sebagai seorang manusia, bahkan Nabi Muhammad sebagai seorang kepala keluarga. Macam kan? Tergantung cara melihatnya. Nah, ini i'rabnya. Faqama fi'lun madin. Maka bermula qama itu fi'il madhi. Faqama fi'lu madin. Maka bermula kama itu fi'il madhi. Mabniun ala fathin dhahirin. Dibina di atas fathah yang dhahir.
Maka bermula kama itu fi'il madhi mabniyun yang dibina di atas fathah yang zahir. Fi akhirihi pada akhirnya koma. Koma fi'il madhi dibina di atas fathah yang zahir pada akhirnya. Itu yang kita sebut tadi. Koma fi'il madhi mabni di atas fathah. Cuma kita nggak sebut yang zahir pada akhirnya, kepanjangan. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammati dhahirati. Bermula zaidun itu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah yang zahir. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah yang zahir. Nah, itu contoh zaidun fa'il zahir dari fi'il madhi, koma. Sekarang contoh fa'il dari fi'il mudhari. Yaqumu zaidun. Berdirilah oleh si Zaid. Atau sedang berdiri oleh si Zaid. Yaqumu fi'il mudhari marfu' karena nggak ada amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah. Zaidun fa'il yaqumu. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah karena isim mufrad. Fa'il zahir. Nah, zaidun isim alam. Isim mufrad, isim alam. Nah. Masya Allah, luar biasa ini, pada semangat ya kan? Kalau semangat semua, ntar lagi pada pinter semua insya Allah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin kan? Fayakumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudi. Maka bermula yakumu itu fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un, mudhari'un naik kepada fi'lun. Maka bermula yakumu itu fi'il yang mudhari' marfu'un yang dirofakkan litajarrudihi. Karena kosongnya mudhari' anin nasibi wal jazimi, dari yang menasabkan dan yang menjazamkan. Nah itu. Yakumu fi'il mudhari' marfu' litajarrudihi karena terbebasnya mudhari', kosongnya mudhari' dari amil nasib, amil jazim. Pertanyaan. Nah, apa arti mubtada? Isim yang marfu'. Berarti yang jadi mubtada mesti isim. Fi'il nggak boleh jadi mubtada. Huruf nggak boleh jadi mubtada. Kecuali isim itu, kecuali fi'il itu kita anggap isim, boleh. Kayak yakumu di sini. Maka bermula yakumu itu fi'il. Itu yakumu kan fi'il. Tapi i'rabnya mubtada. Kenapa? Karena yakumu kita niat jadi isim di sini. Seolah-olah maka bermula lafat yakumu. Seolah-olah yang jadi mubtada lafdu. Fayakumu, maka bermula lafat yakumu. Jadi cara i'rabnya begini, yakumu isim hikayah namanya. Dia sebenarnya fi'il. Karena kita mau jadikan dia mubtada, kita anggap isim. Maka bermula yakumu itu isim hikayah. Mabni atas dhammah pada maharafa mubtada. Fi'lun khobarnya. Khobar marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhari'un naik kepada fi'lun. Madin pun berarti naat untuk fi'lun. Fi'lun na'at. Marfu'un juga na'at. Fi'lun Mikrofnya. isim hikayah. Mana isim hikayah begini? Jadi kita sebut misalkan begini, panjang banget. Bermula la ilaha illallah. La ilaha illallah kan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kita enggak mengartikannya. Kita pengen kalimat itu. Bermula la ilaha illallah itu kalimatut thayyibah, itu kalimat yang baik. Itu namanya hikayah. Jadi la ilaha illallah isim hikayah. Pada maharafa mubtada. Baru dia bukan isim hikayah kalau kita kasih arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Yaqumu di sini memang dia fi'il mudhari'. Tapi kan kita tidak mengartikan dia, maka berdiri ia. Kalau diartikan baru fi'il mudhari'. Karena kita tidak mengartikannya, tujuan kita lafadznya disebut hikayah. Maka bermula lafadz yaqumu, kan gitu. Kalau yaqumu ada arti, nggak boleh jadi mubtada. Yaqumu zaidun, nggak boleh yaqumu mubtada. Kenapa? Karena ada artinya sedang berdiri oleh si Zaid. Yaqumu fi'il, zaidun fa'il. Tahu nggak kira-kira? Nah, insyaallah. Semoga Allah menghendaki. Nah, jadi yaqumu fi'il mudhari' marfu' karena kosongnya mudhari' dari amil nasib, amil jazim. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bil dhammati. Bermula zaidun itu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Nah, itulah dia. Apa perbedaan ibtidaiyah sama istiqnafiyah? Ibtidaiyah biasanya waw yang sesudah waw mubtada kita sebut waw ibtida. Karena mubtada amilnya ibtida. Kalau waw sesudahnya fi'il, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari' sering disebut isti'naf. Sebenarnya isti'naf dan ibtida sama aja. Cuma untuk membedakan misalkan tiba-tiba ada alinea baru, wa qama zaidun, dan berdirilah si Zaid. Itu waw kita sebut waw isti'naf.
Waw ibtida, waw yang sesudahnya mubtada. Kayak tadi wahwa kismaini. Wahwa ala kismaini dan bermula dianya fa'il itu atas dua kelompok. Yang itu. Wahwa. Waw ibtida karena huwa isim dhamir mabni di atas fathah pada mahrafa mubtada. Mubtada kan ibtida. Jadi wawnya disebut waw ibtida. Nah, di mana titiknya? Sudah ada contoh fi'il madhi dan fi'il mudhari' kah? Dua-dua fi'il itu butuh kepada fa'il. Fa'il isim yang marfu, tanda rafa'nya bebas. Tadi tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Ini dua contoh lagi yang tanda rafa'nya bukan dhammah. Qoma zaidani, berdirilah oleh dua si Zaid. Qoma zaidani, berdirilah oleh dua si Zaid. Qoma fi'il madhi, mabni di atas fathah. Zaidani fa'il qoma, fa'il marfu, tanda rafa' alif karena isim tasniyah. Kita pasang definisi. Ad-Zaidani isim bukan? Isim tandanya alif lam. Rafa bukan? Tanda rafa'nya alif. Di belakangnya ada fi'il yaitu koma. Berarti sah Zaidani kita sebut fa'il. Fa'il isim, Zaidani isim, marfu tanda rafa'nya alif. Sebelumnya ada fi'il yaitu koma. Udah sah Zaidani jadi fa'il kan? Itu harus dipasang definisi di atas. Makanya penting fa'il itu isim yang marfu yang sebelumnya ada fi'il. Kalau isim dulu baru fi'il bukan fa'il. Fa'il mesti berada sesudah fi'il. Fi'il baru fa'il. Walaupun jauh fi'il bla 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 yang lain jar majrur segala macam kan baru isim marfu enggak apa-apa. Faqama fi'lun madin, maka bermula qama itu fi'il madhi. Qama tadi fi'il madhi mabni di atas fathah. Dah. Wa Zaidani fa'ilun marfu'un bil alifi. Dan bermula Zaidani itu fa'il yang marfu' dengan alif. Marfu' dengan alif. Niabatan anil dhammati, ganti dari dhammah. Li'annahu musanna. Karena sesungguhnya Zaidani itu isim tasniyah, musanna. Nah, udah. Yaqumu Zaidani, dan sedang berdirilah oleh dua orang si Zaid. Yaqumu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Karena sahih akhir. Zaidani fa'il yaqumu. Fa'il marfu tanda rafa' alif. Kenapa alif? Karena isim tasniyah. Nun iwad dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Zaidun. Zaidani, zaiduna. Jamak mudzakkar. Zuyudun jamak taksir. Ada kalimat yang boleh jamaknya dua. Boleh kita jamak sebagai jamak taksir, boleh juga jamak mudzakkar. Ada juga kalimat-kalimat yang cuma boleh kita jamak dengan jamak taksir. Baitun, satu rumah. Baitani, dua rumah. Banyak rumah enggak boleh. Baituna enggak boleh. Tapi buyutun. Nah, karena kalau benda yang tidak berakal, jamaknya jamak taksir atau jamak muannats salim. Kalau benda itu berakal, boleh jamak mudzakkar, boleh jamak taksir. Zaidun berakal, boleh zaiduna, boleh zuyudun. Nah, nanti paham insyaallah ke depan. Oke. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahil alamin. Kalau ada pertanyaan boleh.